Halo teman-teman semua, kali ini kita akan ngebahas mengenai Smart Money Concept. Nah, di bagian Smart Money Concept ini kita akan bagi menjadi 3 chapter. Chapter yang pertama kita akan ngebahas mengenai structure market. Chapter kedua kita akan ngebahas mengenai supply and demand, dan chapter ketiga kita akan ngebahas mengenai liquidity. Sebelum kita masuk ke video chapter pertama, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita makin semangat lagi untuk ngebagiin ilmu-ilmu kita, metode-metode pamungkas kita. Oke, langsung aja kita ke market. Oke teman-teman, kali ini kita langsung aja masuk ke market structure. Nah, di sini akan kita jelaskan mengenai coach dan boss. Nah, apa itu coach atau yang sering disebutnya change of character? Nah, change of character merupakan perubahan karakter sesuai dengan namanya. Konsep keseluruhan ini berarti perubahan karakter dari internal structure. Seperti itu. Jadi simpelnya change of character itu adalah perubahan dari sebuah trend. Jadi dari trend bullish berubah jadi trend bearish seperti itu, atau sebaliknya dari trend bearish berubah jadi trend bullish seperti itu. Nah, setelah itu kita pahamin juga mengenai break of structure atau yang sering disebutnya boss. Jadi boss itu merupakan pelanjutan sebuah trend. Ya, jadi kalau change of character itu adalah perubahan tren, kalau boss itu adalah pelanjutan dari sebuah tren, ya. Seperti itu. Tren akan melanjutkan kenaikan ataupun penurunan jika high ataupun low di break oleh low atau high sebelumnya, seperti itu, teman-teman. Itu pengertian dasar mengenai change of character dan break of structure. Oke, teman-teman, di sini ada contoh dari change of character atau yang kita sering sebutnya coach, ya, seperti itu. Nah, di sini pertama dari trend bullish berubah jadi trend bearish yang ditandai dengan adanya higher high, higher low, higher high lagi, higher high ini dia break dari higher low ini. Nah, di sini terjadinya change of character atau perubahan dari trend bullish berubah jadi trend bearish. Nah, di sini teman-teman bisa mencari area resisten ataupun teman-teman bisa mencari area supply terdekatnya seperti itu. Nah, next kita ada trend bearish berubah jadi trend bullish yang ditandain dengan sama, ya, cuman beda aja gitu. Yang pertama dia dari ngebentuk lower low, habis setelah lower low terbentuk dia membentuk lower high, setelah itu ngebentuk new lower low, setelah itu ngebentuk lower high baru, dan lower high ini dia break lower high sebelumnya. Nah, di sini terjadinya perubahan trend. Sama cara tradingnya, teman-teman bisa cari area demand ataupun teman-teman juga bisa mencari area supportnya seperti itu, dekat, ya. Nah, ini contoh dari change of character. Next kita akan lihat contoh dari change of character di real market, ya, di real chartnya. Nah, kita lihat di sini ada lower low, lower high. Nah, di sini, ya, ini trend masih bearish, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan di sini kita perhatiin, teman-teman. Nah, ini lower low terakhir, ya, ini lower low terakhir dia di break, ya. Ini di break, dan di sini terjadinya change of character atau perubahan trend dari trend bearish berubah jadi trend bullish. Nah, teman-teman bisa mencari area resistance become support ini yang seperti video sebelumnya, ya. Kalau teman-teman belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa tonton dulu video sebelumnya. Kita udah praktekkan cara trading menggunakan support and resistance. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, di sini ada area resistance become support, ya, dimana area resistance become support ini aktif ketika terjadinya perubahan, ya, perubahan dari structure, ya, jadi structure bearish berubah jadi structure bullish seperti itu, dan trend melanjutkan kenaikannya seperti itu. Oke, next ini contoh change of character di trend bearish, teman-teman. Nah, kita perhatiin di sini adanya level higher low ini di break, dan kita lihat di sini ini ada area supply terdekat, ya, di sini, ya, ada area supply, dia ambil area supply, dan di sini jadi new lower high-nya, new lower low, dan trend melanjutkan penurunannya seperti itu, ya. Untuk kita mengidentifikasi sebuah perubahan trend, kita harus perhatiin market structure-nya terlebih dahulu, lower high, lower low, lower high, lower low, seperti itu, tuh. Nah, next kita akan mempelajari mengenai break of structure atau yang teman-teman sering dengar itu boss. Nah, break of structure itu adalah pelanjutan dari sebuah trend. Jadi trend bullish dia melanjutkan trend bullish, trend bearish dia melanjutkan trend bearish seperti itu. Nah, di sini kita akan contohkan
Yang pertama di sini ada new lower low, ya. Setelah itu new lower high. Nah, new lower high ini dia break daripada new lower low sebelumnya. Nah, di sini terjadinya break of structure seperti itu. Nah, di sini juga sama ya pergerakannya. Nah, trend bullish itu sebaliknya. Higher high, ya, higher high ini new higher high ini di break, ya, di break oleh new higher high berikutnya seperti itu. Jadi trennya selalu uptrend seperti itu. Itu contoh simpelnya. Nah, ini kita akan contoh real chart BOS bullish ya di market XAUUSD. Yang dimana ditandain kalau kita perhatiin di sini setelah terjadinya check of karakter, di sini kita lihat higher high di break ya, higher high di break oleh higher low di sini ya. Jadinya new higher high. Setelah terjadinya new higher high, market melakukan penurunannya untuk membentuk new higher low, dan new higher high ini di break, di sini terjadinya break of structure. Nah, ini kita contoh real chart BOS di market bearish ya. Sorry agak ngeblur, nanti kita coba praktekkan langsung ke market ya. Sama aja gitu ya, sama aja teman-teman. Kalau teman-teman lihat trend bullish sama trend bearishnya sama aja gitu, cuma beda di letaknya gitu. Oke, jadi itu tadi sekilas pengenalan kita mengenai market structure. Oke, jadi kita langsung aja ke real chartnya ya, biar kita bisa jauh lebih paham lagi. Nah, oke, sekarang kita akan mengidentifikasi market structure ya di sini ya. Ini kalau kita perhatiin, ini kita perhatiin ya. Ini ada break of structure ya. Ini trend bearish ya berubah jadi trend bullish, yang dimana ditandain dengan adanya break of structure di sini. Oke, jadi ini adalah area BOS-nya. Ya, jadi ini area BOS terakhir. Nah, setelah terjadinya BOS di sini ya, lower low ini ya, lower low ini new lower low, dan ini kan new lower high kayak teman-teman ya. New lower high ini di break ya, new lower high ini di break. Nah, setelah dia break new lower high-nya di sini ya, kalau kita tandai setelah dia break di sini ya, disinilah letak terjadinya perubahan tren dari tren bearish berubah jadi tren bullish seperti itu. Ini ya, ini adalah letak perubahan tren, yang dimana dari tren bearish berubah jadi tren bullish. Nah, disinilah teman-teman bisa mencari area demand ya, demand. Nah, ini bisa untuk teman-teman mengambil posisi seperti itu, posisi pengambilan buy seperti itu ya, karena market structure-nya udah berubah dari tren bearish berubah jadi tren bullish seperti itu. Nah, setelah terjadinya change of character, di sini market melakukan terjadinya break of structure. Nah, letak dari break of structure ini ya, ini new higher high, ini higher low ya, seperti itu ya teman-teman. Dan market melanjutkan kenaikannya seperti itu ya, makan kemudian kenaikan. Oke, di sini akan kita lihat market tren dari tren bullish berubah jadi tren bearish ya. Dari tren bullish berubah jadi tren bearish, yang dimana di sini ya kalau kita perhatiin, di sini ada BOS terakhir ya, break of structure. Setelah terjadi break of structure, market melakukan penurunannya di sini ya, melakukan penurunan. Nah, setelah itu terjadi change of character seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada area fair value gap atau kita sebut FVG. Cuman nanti kita bakal bahas di video berikutnya, di video supply and demand mengenai FVG ya. Ini sekarang kita tuntaskan dulu mengenai support, kita tuntaskan dulu mengenai structure marketnya seperti itu. Nah, di sini ada change of character. Setelah terjadinya change of character, market melakukan penurunan, dan setelah terjadinya penurunan market ini, market akan membuat lower high baru seperti itu ya, ngebentuk lower high baru. Setelah itu market melakukan penurunannya seperti itu. Nah, di sini dia akan membentuk yang namanya break of structure. Ya, bos.
ini udah new bos. Jadi itu tadi mengenai change of character dan break of structure ya, seperti itu. Nah kesimpulannya sebelum terjadinya change of character ya, market wajib swap yang namanya break of structure. Jadi seperti ini, kita akan contoh. Jadi misal tren penurunan seperti ini ya, tren bearish. Nah sebelum market ini uptrend atau terjadinya change of character, market ini wajib swap terlebih dahulu area bos terakhirnya seperti ini. Ya, setelah terjadinya break of structure, nah kita akan melakukan kenaikan. Setelah itu baru ini perubahan tren terjadi. Seperti itu ya. Ini syarat pentingnya ya. Jadi kalau marketnya belum ada break of structure, jadi belum bisa dinyatakan valid itu adalah change of character seperti itu. Nah, di sini ada bos. Setelah terjadi bos, baru di sini ada change of character. Itu syarat pertamanya ya, teman-teman ya. Itu. Nah, untuk syarat bos itu tidak boleh dia melewatin area new lower low ataupun new higher high-nya seperti itu. Nah, misal trend bearish, dia ini penurunan kenaikannya ini tidak boleh melebihi seperti ini ya. Misal dia trend bearish seperti ini. Nah, setelah itu market naik lagi seperti ini. Nah, ini berarti bukan break of structure seperti itu. Ya. Sama di trend bullish juga sama ya, teman-teman ya. Ini tidak boleh melebihi. Nah, ini berarti bukan break of structure. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai market structure. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. The next video kita akan buatkan mengenai supply and demand. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa kalian like, komen, dan share videonya. Dan satu lagi, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Next video kita buatkan supply. See you guys.